warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari Prodi Pendidikan Biologi semester 2. Perkenalkan, nama saya Regina Triwahyuni dan rekan-rekan saya Dian Ingrum, Mary Ratiza, Melsi Membele, Nur Aziza, Sinti Angelika Batelapa. Di video kali ini kami akan mewawancarai 5 narasumber, dan dari hasil wawancara tersebut kami dapat menganalisis dari topik yang kami dapat, yaitu di kosakata dan diksi. Dan video kali ini kami buat guna memenuhi ujian setengah semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Intan Pramatasari, SPD MPD. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia program studi pendidikan biologi. Saya ingin melakukan wawancara singkat mengenai pekerjaan kakak di BM ini. Sebelumnya mohon izin boleh saya mengetahui nama serta jabatan kakak di tempat ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nela. Saya di sini sebagai dosen di Kementerian. Baik, terima kasih Kak infonya. Sebagai pertanyaan awal, boleh saya tahu berapa lama kakak bekerja di klinik ini? Untuk bekerja di klinik MV kurang lebih sudah mau masuk 2 tahun. Baik, terima kasih Kak. Waktu yang cukup lama ya. Tentu banyak pengalaman yang kakak dapatkan. Kalau diperkenalkan, bagaimana pengalaman kakak selama bekerja di sini? Kalau pengalaman yang banyak, jadi salah satu pengalaman saya bekerja di sini, saya bisa menangani atau mengetahui permasalahan-permasalahan yang dikatakan oleh pasien. Luar biasa Kak. Terakhir bolehkah saya tahu apa alasan kakak memilih pekerjaan ini? Untuk alasan, untuk pekerjaan ini memang sudah termasuk juga dari basic saya. Kemudian untuk pekerjaan juga lebih menguntungkan karena saya bisa belajar dan mengasah lagi tentang perempuan atau masalah-masalah yang dihadapi perempuan khususnya berwajah. Baik, terima kasih Kak informasinya. Dan saya sangat menghargai waktu dan informasi yang telah diberikan. Nama saya Nur Aziza. Saya di sini akan melakukan wawancara kepada salah satu guru sekolah di TK Al-Muhammad Tabalu yang bertempatan di Kelurahan Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir. Terlebih dahulu, saya memberikan kesempatan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Usada Mariasi, umur 43 tahun. Baiklah, saya langsung saja. Sudah berapa lama Ibu bekerja di sekolah ini? Alhamdulillah, kalau sampai sekarang, sampai tahun 2019, sudah 11 tahun. Sudah mau jalan 12 tahun. Apakah selama Ibu menjadi guru di sekolah ini, apakah ada kendala saat bekerja? Menunjukkan waktu kan menggunakan kendaraan, jadi berjalan kaki, sekolah, dan sudah ada kendaraan sendiri. Ya, bagaimana Ibu menangani anak-anak yang tidak mau mengikuti kegiatan dalam kelas? Awalnya itu kalau baik dalam perkenalan anak sama ustazahnya ya, kalau kita mengenai anak yang tidak mau berada dalam kelas ini, pengawalannya tidak dipaksa. Ya, awalnya tidak dipaksa, kapan anak mau ikut dalam kelas, diutamakan kita belajarnya di luar dulu. Biarkanlah yang anak yang lain di luar itu di dalam, yang mau mengikuti pelajaran dalam kelas, dia dalam kelas, yang tidak mau kita aja bermain dalam di luar. Bermain di luar, awal itu kalau hari ini kan tentunya hari pertama, ada 2 anaknya di luar, buat bermain di tempat permainan. Nah, selanjutnya besoknya nanti kalau itu juga kalau mau juga bermain dalam kelas, belajar dalam kelas, kita ambil tugas di luar. Nah, awalnya dilanjutkan apa yang dikerjakan teman di dalam kelas, kalau di luar seperti itu dia masih mau. Kalau besoknya diajak temannya yang satu, ya yang tadinya bermain kau belajar dalam kelas. Nah, kakak ini kalau anak dalam kelas ada teman yang tadi mau belajar. Tapi di dalam kelas itu tidak langsung belajar dulu. Kita kasih dulu bermain yang mau. Kalau sudah kan ada istirahatnya kan, nah sudah kedua kita lihat dia berkembang di mana. Nanti kita suruh refleksinya, nanti kita sudah lain, alhamdulillah ya sudah. Seperti tugasnya dalam mengambil anak yang mau sama sekali kan. Tidak langsung dipasang untuk masuk dalam kelas, buat apa saja yang kita lakukan. Terima kasih. Iya. Perkenalkan, nama saya Sinti Angelika Batelapa. Saya mahasiswa dari Universitas Hindu Marto Poso, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya. Sebelum itu saya persilakan narasumber untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hikmal Apriansyah, mahasiswa semester 6, jurusan Pertanian, program studi Agroteknologi di Universitas Hindu Marto Poso.
Baik, pertanyaan yang pertama, apa motivasi Anda memilih jurusan pertanian? Saya memilih jurusan ini karena di tempat tinggal saya banyak tanaman-tanaman hortikultura seperti kakao, durian, dan lain sebagainya. Itu yang akan saya kembangkan insya Allah. Apakah selain berkuliah Anda juga mempunyai kegiatan lain? Kalau di luar perkuliahan, saya bekerja sebagai penambang emas di daerah saya. Baik, bagaimana Anda mengelola waktu antara kuliah dan pekerjaan Anda? Nah, kalau untuk mengelola waktu, pekerjaan saya lakukan ketika saya pulang kampung atau di waktu libur kuliah, jadi tidak terganggu antara pekerjaan sama kuliah. Mata kuliah apa yang paling Anda minati dan kenapa? Nah, seperti jawaban di nomor 1 tadi, saya suka mata kuliah itu di hortikultura karena ya itu dapat menggunakan tanaman-tanaman horti seperti kakao, durian, tanaman jangka panjang lainnya, dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa rencana Anda setelah lulus kuliah? Setelah lulus, saya ingin mengembangkan sektor pertanian di daerah saya agar masyarakat petani di sana lebih mengenal bagaimana cara bertani yang milenial dan bagaimana cara mengembangkan sektor pertanian di daerah tersebut agar lebih maju dan mumpuni untuk masyarakat petani di sana. Baik, terima kasih atas waktu dan jawaban-jawabannya yang sangat informatif. Boleh dikenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dea. Di sini saya akan bertanya kepada Dea, bagaimana Anda menangani keluhan pelanggan? Ya, dengan cara kita sebagai pedagang kita harus tetap sabar dalam menghadapi keluhan pelanggan, apapun itu baik buruknya kita harus tetap terima. Yang pasti kita harus tetap konsisten dengan apa yang kita buat. Oke, ada pertanyaan kedua lagi, apa strategi Anda untuk meningkatkan penjualan? Yang pertama pasti media sosial itu sangat membantu di kantor ini. Terus yang kedua dengan posisi yang sekarang, yang maksudnya kebanyakan ibu-ibu atau orang tua berumur masih sering berdatangan di pasar ini untuk belanja. Jadi yang pertama itu tetap media sosial menjadi ajang untuk pedagang kita. Terus yang kedua ya untuk membuka toko itu sudah pasti sedikit atau banyaknya pelanggan itu pasti akan tetap. Satu lagi, bagaimana Anda menghadapi situasi yang sulit? Dengan cara tetap sabar, tetap tenang, yang pastinya itu masa-masa sulit itu pasti keluar. Oke, terima kasih kepada Dea. Siang, perkenalkan nama saya Amir Simbele, saya dari Universitas Sintu Maroso Poso, program studi biologi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu perangkat desa yang ada di Desa Piura. Apakah boleh Bapak memperkenalkan diri? Boleh. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rilvan Tasiabe, jabatan sebagai Sekretaris Desa Piura dan mulai bekerja tahun 2020. Dan sekarang masih aktif di kantor Desa Piura. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Bapak. Bapak sekarang ditempatkan di mana dan sudah berapa lama Bapak bekerja dan apa kendala saat bekerja? Saya ditempatkan di kantor Desa Piura dan saya mulai terhitung bekerja itu tahun 2020 sampai 2025, sekarang sudah berjalan 5 tahun. Dan mengenai kendala-kendala yang terjadi di Desa Piura, ada berbagai macam hal. Yang pertama dalam bidang pembangunan. Kebanyakan yang terjadi dalam bidang pembangunan itu ketika pemerintah desa membangun infrastruktur yang ada di desa, biasanya yang terjadi itu kendala alam, sehingga terjadi beberapa hal yang membuat masalah dalam pembangunan tersebut, sehingga terbengkalailah di penganggaran. Dan ini sering terjadi ketika kami membangun di daerah-daerah khususnya yang ada di persawahan, karena Desa Piura ini persawahannya tanahnya tidak keras, sehingga terjadi berbagai macam kendala dalam pembangunan. Kemudian juga dalam sosial, jadi juga dalam masyarakat kecemburuan yang sering terjadi, sehingga ketika pemerintah desa membentuk satu tim untuk pemberian dana, adalah berbagai macam kecemburuan dari masyarakat, sehingga terkadang ini yang menjadi kendala-kendala kami sebagai pemerintah untuk membangun Desa Piura. Namun kami tetap optimis ke depan Desa Piura akan terus maju dan berkembang, sehingga apa yang menjadi tujuan masyarakat Desa Piura dalam kebersamaan membangun desa itu boleh tercapai dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Topik utama dalam percakapan ini adalah wawancara mengenai pekerjaan narasumber yang bernama Hera di sebuah klinik yang dilakukan oleh seorang mahasiswa yang merupakan teman kelompok saya yang bernama Mary Latiza. Adapun topik yang muncul selama wawancara yang pertama adalah perkenalan diri dan jabatan narasumber,
yang kedua lama bekerja di klinik, ketiga pengalaman selama bekerja, dan yang keempat alasan memilih pekerjaan tersebut. Kosakata yang digunakan dalam wawancara ini tergolong umum dan komunikatif dengan beberapa kata khas dunia kerja atau kesehatan kecantikan, yaitu yang pertama klinik, bekerja, jabatan, pengalaman, pasien, permasalahan, basic. Kata basic ini merupakan istilah serapan dari bahasa Inggris yang dalam konteks ini berarti latar belakang, dan kata yang terakhir yaitu perempuan. Dalam konteks ini berkaitan dengan masalah kulit atau wajah. Diksi yang digunakan cenderung sederhana, informal, dan lisan karena merupakan hasil dari percakapan langsung. Beberapa catatan terkait diksi yang pertama yaitu ada pengulangan kata yang sebenarnya bisa dihindari dalam tulisan formal. Contohnya, pada kalimat untuk alasan untuk pekerjaan ini bisa diringkas menjadi alasan saya memilih pekerjaan ini. Yang kedua, penggunaan frasa seperti kalau diperkenankan, kalau pengalaman memang banyak, dan luar biasa Kak menunjukkan nuansa sopan santun dalam budaya komunikasi Indonesia. Dan yang ketiga, terdapat beberapa ketidaktepatan diksi atau struktur kalimat yang perlu diperbaiki agar lebih efektif. Misalnya, permasalahan-permasalahan yang dikatakan oleh pasien. Kata dikatakan oleh pasien bisa terasa kurang alami atau tidak efektif dalam konteks tertentu. Bisa diganti menjadi yang disampaikan oleh pasien atau yang diungkapkan pasien. Dan pada kata lebih menguntungkan bisa dijelaskan lebih spesifik, misalnya memberikan banyak manfaat secara profesional. Pada wawancara yang kedua, dari segi kosakata, wawancara ini sederhana, lugas, dan mudah dipahami. Cocok dengan konteks TK dan wawancara non-formal. Kosakata yang pertama yaitu bahasa sehari-hari. Wawancara menggunakan banyak kosakata informal dan umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, jalan kaki, ajak dulu, belajar dalam kelas, kasih tugas. Dan yang kedua, kosakata khas pendidikan PAUD atau TK. Terlihat beberapa kata yang khas dalam lingkungan TK seperti anak-anak, bermain, kelas, tugas, pensil, dan ustazah. Yang ketiga, kata serapan dan religius. Ada kata serapan dan nuansa religius seperti alhamdulillah, ustazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menunjukkan konteks lembaga pendidikan berbasis Islam. Dan dari segi diksi, penggunaan kata lebih menekankan keakraban dan spontanitas. Namun dari sisi tulisan perlu penantaan ulang agar lebih efektif dan enak dibaca. Pertama itu cenderung lisan dan tidak formal. Pemilihan kata mencerminkan gaya tutur langsung tanpa menjunting, misalnya penggunaan kan, ya, itu, kayak begitu. Ini membuat komunikasi terasa natural dan akrab. Dan yang kedua, pengulangan kata. Banyak pengulangan kata seperti kalau dan itu, yang merupakan ciri khas bahasa lisan yang belum disunting secara tertulis. Dan yang ketiga, kalimat panjang dan kurang terstruktur. Beberapa bagian terdiri dari kalimat yang panjang dan tidak memiliki jeda atau tanda baca yang jelas. Contohnya, kalau begitu juga belum mau juga bermain dalam kelas, ya belajar dalam kelas. Kita ambilkan tugas yang di luar. Kalimat tersebut bisa diberi tanda baca yang tepat agar lebih jelas maknanya seperti kalau begitu juga belum mau bermain dalam kelas, ya belajar dalam kelas, kita ambilkan tugas yang di luar. Wawancara ketiga, dalam wawancara tersebut kosakata yang digunakan bersifat 1. Konseptual dan tematik, berhubungan dengan pertanian. Yang ada kata hortikultura, kakao, durian, tanaman jangka panjang, dan pekerjaan di daerah yang merupakan kata penambang emas. Yang kedua, sederhana dan komunikatif, mencerminkan latar belakang penutur dan tujuan untuk menyampaikan gagasan secara langsung. Dan pada diksi atau pilihan kata masih bisa diperbaiki agar lebih tepat, formal, dan terstruktur. Pada kalimat seperti, nah kalau untuk mengelola waktu, kalimat tersebut kurang tepat secara terstruktur, bisa disederhanakan menjadi untuk mengelola waktu. Dan banyak pengulangan kata tanam tanaman. Kata tanam tanaman bisa lebih efektif jika ditulis berbagai tanaman hortikultura. Penggunaan kata nah, yaitu, dan pengulangan seperti jawaban nomor 1 tadi. Pada kalimat tersebut sebaiknya dihindari dalam teks formal. Pada wawancara keempat, kelompok kami menganalisis kosakata yang digunakan tergolong sederhana, sehari-hari, dan cenderung lugas. Contohnya, pada kata-kata seperti sabar, tenang, media sosial,
pedagang, ibu-ibu. Berdagang menunjukkan kosakata yang familiar di kalangan masyarakat umum, terutama pelaku UMKM. Tidak ada pengguna istilah teknik bisnis yang kompleks, misalnya target market. Ini menunjukkan bahwa narasumber kemungkinan berasal dari latar belakang non-formal dalam dunia usaha. Dan diksi yang digunakan menunjukkan nada personal dan emosional. Kata seperti sabar, tenang, masa-masa sulit, menandakan pendekatan personal terhadap tantangan dan pelanggan. Yang kedua, kurang terstruktur dalam penyampaian ide. Beberapa kalimat tampak berulang atau tidak runtut, misalnya, yang pertama pasti media sosial itu sangatlah membantu. Kedua terus yang kedua dengan posisi yang sekarang. Pengulangan kata dan frasa juga terlihat seperti penggunaan yang pasti, tetap, dan sabar, menandakan penekanan emosional namun bisa disederhanakan. Dan pada wawancara kelima, fokus utama pada wawancara adalah dua aspek penting dalam pengelolaan desa, yaitu pembangunan infrastruktur dan dinamika sosial masyarakat. Kata-kata seperti kendala, pembangunan, infrastruktur, masalah, masyarakat, tim, dan pemerintahan desa merupakan kosakata umum yang bersifat administratif dan deskriptif. Penggunaan istilah seperti terbengkalai, kecemburuan, optimis, dan berkembang memperlihatkan adanya nuansa emosional dan harapan dalam narasi. Dan diksi yang digunakan yaitu pada kata kendala alam, menunjukkan bahwa hambatan berasal dari faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan, seperti kondisi tanah di persawahan. Dan pada tanahnya tidak keras, diksi ini bersifat deskriptif namun sederhana, bisa diperdalam menjadi istilah teknik seperti tanah berlumpur, tanah tidak stabil, atau daya dukung tanah rendah. Jika ingin lebih teknis, kecemburuan. Pilihan kata ini mencerminkan persoalan psikologis atau sosial antar warga yang berdampak pada aktivitas program desa. Dan diksi yang digunakan itu pada kata kendala alam, menunjukkan bahwa hambatan berasal dari faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan, seperti kondisi tanah di persawahan. Dan pada kalimat tanahnya tidak keras, diksi ini bersifat deskriptif namun sederhana, bisa diperdalam menjadi istilah teknik seperti tanah berlumpur, tanah tidak stabil, atau daya dukung tanah rendah, jika ingin lebih teknis. Pada kata kecemburuan, pilihan kata ini mencerminkan persoalan psikologis atau sosial antar warga yang berdampak pada aktivitas program desa. Dan pada kata optimis dan maju dan berkembang, menggambarkan harapan serta visi positif terhadap masa depan desa.